Baik, terima kasih Bang Cek Bicek. Masih dengan kami tentunya di Halo Palembang. Masih dengan Bapak Kapolresta Palembang, dengan Pak Didi. Masih banyak nak ditanya ini Tiara, Iya, terkait dengan betul. mudik dan pengamanan kita. Betul Nian, karena pengamanan Lebaran Dewek di Kota Mm-mm. Palembang ini memang setiap tahun juga Pak dilakui Pak dan Mm-mm. juga untuk tahun 2019 ini lebih diperketat lagi untuk pengamanannya karena Benar. banyak Nian juga tindak kriminal juga Pak menjelang Lebaran dan juga pas Lebaran Age Pikri. Benar. Nah, kalau ngomongin soal antisipasi Pak, antisipasi untuk selama momen sebelum dan juga sesudah Lebaran apa baik dari kepolisian Palembang? Baik, perlu kami sampaikan kepada warga Kota Palembang, sebelum pelaksanaan operasi ketupat, kami sudah melaksanakan operasi cipta kondisi, di mana operasi cipta kondisi ini dengan cara melakukan patroli secara rutin dan melakukan razia di tempat-tempat yang sekiranya merupakan tempat di mana akan menimbulkan suatu bentuk kejahatan, yakni tempat-tempat penjualan minuman keras, tempat-tempat yang dimana sering terjadi copet, dan bahkan kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan razia di tempat prostitusi dan lain sebagainya. Artinya kami sudah mempersiapkan situasi Kamtipmas secara dini sehingga apabila Kamtipmas ini sudah kami katakan aman, nyaman, kondusif, sehingga pada saat pelaksanaan operasi ketupat dengan sendirinya akan berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Begitu juga pada sesaat seperti ini, sesaat pelaksanaan operasi ketupat, kami sudah mendirikan tadi 18 pospam untuk melayani masyarakat yang membutuhkan, baik itu membutuhkan informasi atau membutuhkan penanganan segera dari pihak pengamanan dalam hal ini Polri. Selain itu juga kami bekerja sama dengan organisasi kepemudaan yang ada di masyarakat seperti Pramuka, dan kami juga mendapatkan dukungan dari instansi terkait seperti TNI, Satpol PP dalam rangka untuk mengamankan kegiatan masyarakat di pusat-pusat perbelanjaan atau di pusat-pusat keramaian. Begitu juga nanti pada saat hari H, kami juga akan melakukan pengamanan di tempat-tempat ibadah seperti yang akan melaksanakan sholat Id, dan setelah pelaksanaan Id kami akan fokus di tempat-tempat ziarah atau pemakaman, begitu juga di tempat-tempat seperti tempat wisata yang akan dikunjungi oleh warga Kota Palembang ataupun warga yang datang dari kabupaten di luar Kota Palembang. Artinya kami sudah siap untuk mengamankan kegiatan masyarakat sebelum, sesaat, dan sesudah nantinya Lebaran yang kita tunggu-tunggu nanti tinggal 2 hari lagi nantinya. Selain itu ada beberapa kegiatan pengamanan lainnya, ya. Selain melaksanakan kegiatan pengamanan rutin, kami juga sudah menyiapkan beberapa personil yang berpakaian tidak berseragam, dalam hal ini pakaian preman, untuk mengantisipasi apabila terjadi begal, pencurian dengan kekerasan, pencurian di malam hari, di titik-titik yang kami anggap rawan seperti yang sudah disampaikan oleh beberapa warga tadi. Artinya, ya, sebelum mereka melaksanakan aksinya, para pelaku kejahatan ini, kami sudah memonitor dengan memanfaatkan CCTV atau memanfaatkan anggota kami yang berada di titik tertentu, sehingga apabila mereka melaksanakan aksinya, sesaat itu juga kami bisa melakukan penangkapan atau tertangkap tangan terhadap para pelaku yang akan melaksanakan aksi kejahatannya. Insya Allah dengan begitu banyak personil yang kami terjunkan, ya, mudah-mudahan Kota Palembang akan aman, nyaman, dan kegiatan aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan lancar sebelum maupun pada saat hari H Lebaran yang kita tunggu-tunggu nantinya. Jadi untuk antisipasinya sebelum dan juga sesudah Lebaran ini memang diperketatnya Pak untuk pengamanannya Dewi. Benar. Dan juga ini Pak, terkait banyaknya posko untuk pengamanan di Lebaran ini untuk di tiap polsek, apa ini masih tetap berjalan lancar? Apa agak berkurang Pak semenjak nyebarnya posko-posko untuk Lebaran ini Pak? Untuk kegiatan rutin tetap berjalan seperti sebagaimana biasanya, baik itu penerimaan laporan polisi, pelayanan dalam hal pembuatan SKCK, pembuatan SIM, dan lain sebagainya. Begitu juga pelayanan-pelayanan yang sifatnya membutuhkan penanganan segera dari pihak kepolisian, kami juga melaksanakan tugas ini secara rutin seperti biasanya. Dan bedanya tugas rutin dengan tugas khusus, di mana operasi Ketupat 2019 ini, yang mengawaki di pos-pos ini petugasnya berbeda dan tidak sama dengan petugas yang rutin. Artinya yang petugas rutin tetap berada di kantor dan petugas khusus berada di lokasi-lokasi pos pengamanan yang sudah kita buat sebanyak 18 titik. Selain itu juga
personil-personil ini dibantu atau ditambah dari dukungan baik TNI, Satpol PP, serta stakeholder yang lainnya seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan petugas pemadam kebakaran dan petugas-petugas lainnya yang sudah kita rapatkan, di mana sebelumnya Hamin dua minggu sebelum pelaksanaan Lebaran kami sudah melaksanakan rapat koordinasi. Artinya masing-masing stakeholder yang ada di Kota Palembang ini ya turut andil membantu demi kelancaran kegiatan pada saat hari Lebaran nantinya. Betul, kata Pak Didi tadi juga ada 18 posko ya Pak ya, Posko, untuk pengamanan. posko ketupat itu. Bukan. Ya, Posko ketupat. Pos pengamanan ketupat. Oh, tetap pos pengamanan ketupat. Ketupat. Tapi menurut Pak Didi Dewe, Pak, ini daerah-daerah yang dianggap rawan Mak itu, Pak. Kalau di Kota Palembang itu daerah mana baik, terus juga antisipasinya cak mano, Pak? Memang ada beberapa lokasi yang kami amankan secara khusus seperti tadi, yang rawan tawuran, rawan begal, rawan copet. Makanya oleh sebab itu pada saat menjelang bulan Ramadan, lokasi-lokasi tersebut kami amankan secara khusus seperti tadi yang Jalan Baru ke arah Pusri, Musi 4, Bom Baru, selain itu satu lagi Sukarame, dan 4 pos ini kami amankan secara khusus pada saat hari pertama di bulan suci Ramadan. Tetapi pada saat menjelang operasi ketupat di mana kemarin tanggal 28 Mei kami sudah melaksanakan gelar pasukan, yang tadinya hanya 4 pos, itu sudah kami pecah menjadi 18 pos pengamanan. Artinya di 18 pos pengamanan ini sudah kami perkirakan daerah-daerah mana saja yang sering terjadi kasus-kasus yang sangat meresahkan oleh masyarakat. Insya Allah dengan kehadiran 18 pos ini ya masyarakat akan merasa aman, nyaman dengan kehadiran Polri yang kami dekatkan dengan daerah-daerah yang kami anggap rawan yang sudah kami prediksi setahun sebelumnya, bahkan sebulan sebelumnya sudah kami persiapkan untuk apa saja langkah-langkah antisipatif yang harus mereka lakukan, baik itu melaksanakan patroli berjalan kaki, patroli menggunakan kendaraan roda 2, bahkan patroli menggunakan kendaraan roda 4. Artinya dengan kehadiran kami insya Allah kesempatan yang biasanya dapat digunakan oleh para pelaku kejahatan, tetapi dengan kehadiran kita kesempatan ini dapat kita buat hilang. Artinya dengan kehadiran kita insya Allah Palembang ini dapat merasakan aman, nyaman, dan mereka dapat melaksanakan kegiatan aktivitas mereka selama sebelum dan sesaat Lebaran nantinya. Betul sekali. Mantap. Jadi tentunya masih banyak yang bakal kita bahas ini lagi Tiara ya. Betul. Tapi buat pemirsa pokoknya jangan kemana-mana, tetap dengan kami di Halo Palembang.